Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Yun Isnaini dari SMP Global Islamic School 2 Serpong. Kali ini saya berkesempatan untuk berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu pemikiran seorang guru dan juga keyakinan seorang guru bahwa setiap peserta didik memiliki kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga siswa-siswa tersebut akan memiliki perbedaan pada persepsi ataupun pola pikir ketika mereka mendapatkan konten yang disampaikan oleh guru-guru mereka. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan awal bagi seorang guru untuk dapat mengakomodir seluruh siswa-siswanya, di mana siswa berhak memilih bagaimana cara mereka berproses dalam pembelajaran dan juga berproses dalam pola pikir mereka. Pembelajaran berdiferensiasi tidak memiliki tujuan untuk mengelompok-kelompokkan siswa-siswanya, akan tetapi pembelajaran berdiferensiasi lebih memiliki tujuan untuk bagaimana cara siswa akhirnya dapat melakukan segala macam proses belajar yang nantinya mereka akan dapatkan di masa depan. Sebelum saya melakukan praktik pembelajaran berdiferensiasi, saya melakukan survei kepada anak didik saya sejumlah 59 siswa yang terdiri dari 3 kelas. Ini adalah survei yang kami gunakan untuk mengetahui gaya belajar anak didik kami dan memang hasilnya sangat bervariasi. Nah, untuk audio itu 15,4%, visual 34,6%, audiovisual 30,8%, dan kinestetik 19,2%. Nah, pada praktik pembelajaran saya, terdapat 3 pilihan berproses dari siswa. Yang pertama, siswa memilih untuk melakukan eksperimen. Nah, pilihannya adalah dengan cara memasak. Siswa yang memilih pilihan pertama ini cenderung siswa-siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik. Mau mencoba hal yang baru, percaya bahwa dengan bereksperimen, mereka akan mendapatkan pemahaman materi dari pengalaman bereksperimen mereka. Dapat Tom. Arta. Bi, mana ininya? Datang Bi. Bi. Udah cukup. Oh, pakai pasta. Kalian boleh istirahat deh sambil Mbak, gimana rasanya, Mbak? Oke guys, pembelajaran sudah selesai. Gimana pembelajaran hari ini? Seru ya. Pengen lagi? Oke, hari ini kita belajar tentang apa? Tentang masak enzim. Enzim itu salah satu produk apa tadi? Makanan. Yang menggumpal. Bioteknologi. Oke, bioteknologi. Tadi kita berasal ngambil enzimnya dari mana? Nanas. Namanya enzim apa? Bromelin. Nah, kalau misalnya ketika susu kalian didihkan tadi, tapi nggak sampai mendidih ya, kemudian kalian tuang sari nanas, apa yang terjadi? Menggumpal. Apanya yang menggumpal? Protein susu. Nama saya Bumi dan saya dari kelas 9B. Dan dari pelajaran hari ini saya bisa mengetahui bahwa enzim adalah sebuah produk dari bioteknologi yang dalam hal ini enzim bromelin digunakan untuk menggumpalkan protein susu dan enzim bromelin ini dari nanas. Dan dari hasil pelajaran ini bisa dilihat bahwa teman-teman saya semua aktif, apalagi bikin bisnis telur mereka sendiri. Sangat berguna. Rasya, pengalaman Rasya untuk pembelajaran hari ini seperti apa? Halo Miss Fatma, alhamdulillah tadi seru, habis ngebuat apa namanya kayak french gitu tapi pakai pineapple, namanya stick pineapple ya? Yes. Pineapple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mr. Bubi, the principal of Junior High. This is what I call a delicious and very knowledgeable lesson. I'm very excited because the students they can able to create this kind of food, but not only that, but they also create this one into something meaningful, and then they put it in the projects. So they learn about biology, they learn about the science, and both they can create something which is very delicious for me, tasty, and also crunchy cookies. I was hoping that all the lessons is going to be like this, so again they can create themselves, they can having this kind of project
and then cooking and also learning in math or science. That's all for me. Thank you so much. Very nice, excellent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan kedua, membuat desain format laporan eksperimen. Pilihan kedua ini banyak dipilih siswa yang suka akan seni dan cenderung kreatif. Gaya belajar audio mendominasi sebagian audio visual. Dengan minatnya mereka di art dan mereka merasa lebih mampu menuangkan ide-idenya dalam memahami materi yang baru mereka dapatkan. Assalamualaikum, hai, nama aku Bina dari kelas 9D. Hari ini aku telah memperoleh pembelajaran yang sangat freedom dan menyenangkan. Dan alhamdulillah baru kali ini aku merasakan pembelajaran yang sangat freedom dan menyenangkan. Kenapa? Karena hari ini aku telah belajar tentang enzim dengan cara yang tidak biasa. Miss Fatma selaku guru biologi aku memberikan kebebasan untuk siswanya memilih dengan cara apa saja untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Maka dari itu, dari kesepakatan kelas, ada 3 cara untuk kami dapat memahami materi. Yang pertama, teman-teman ingin praktik secara langsung tentang enzim dengan cara memasak. Yang kedua, membuat template laporan praktikum sesuai dengan eksperimen enzim yang dilakukan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, membuat soal sekaligus jawaban tentang enzim untuk tujuan latihan soal. Nah, kenapa Miss Fatma melakukan kegiatan yang membuat kami freedom dan happy? Karena ternyata Miss Fatma menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan dimana siswa bebas menentukan bagaimana cara belajar mereka. Yuk kita lihat cara aku belajar dan cara apa yang aku tentuin untuk project kali ini. Yuk kita lihat hasil desain aku yuk. Nah, ini adalah hasil desain untuk project aku kali ini. Aku suka banget sama cara mengajarnya Miss Fatma, karena menurut aku, gaya belajar masing-masing murid itu sangat berbeda-beda. Kalau dari aku sendiri, dengan cara aku membuat kayak gini, ini tuh jadi membuat aku untuk lebih gampang memahami materi. Jadi, mungkin segitu aja dulu dari aku. Aku harap beberapa guru lainnya bisa juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara ini karena menurut aku sangat memudahkan murid-murid untuk memahami materi. That's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Teman yang ketiga, kita akan melakukan pilihan dari siswa, yaitu membuat soal. Anak-anak yang membuat soal ini lebih cenderung kepada gaya belajar yang visual, di mana mereka lebih anteng di dalam kelas, sering benar-benar fokus ketika guru menjelaskan suatu materi. Setelah mempelajari materi tadi pagi tentang enzim bromelin, Tasya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk bahan diskusi agar kita bisa lebih mengerti dan lebih paham tentang materi tersebut. Dikarenakan menurut Tasya, cara termudah untuk mempelajari materi tersebut pastinya dengan diskusi bersama teman-teman ataupun bersama guru. Oke, Rasya memiliki 5 pertanyaan sebentar. Nah, ada 5 pertanyaan. The question for science biology. Jadi, the first question is that what is the main function of enzyme bromelin? Jadi kalau translate-nya itu apa sih fungsi utama dari enzim bromelin? The second is where can we find this enzyme? Pertanyaan kedua itu adalah menanyakan tentang di mana saja kita bisa menemukan enzim bromelin ini selain di pineapple pastinya. The third is what is the connectivity with biotechnology? Ketiga itu kita menanyakan tentang apa sih hubungannya dengan bioteknologi gitu. The fourth is what's inside the pineapple other than the enzyme. Keempat itu ditanyakan adalah selain enzim bromelin itu isinya apa aja sih? Itu. And last one, the fifth is what is fermentation? Kalau translate itu jadi fermentasi itu apa sih? Karena beberapa orang termasuk Rasya pun terkadang suka bingung antara fermentasi sama yang lain. Oke, itu saja dari Rasya. Makasih. Jadi untuk harapan-harapan inilah yang ingin kami semua akomodir di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, sehingga seluruh anak-anak nanti akan memperoleh learning survival, di mana nanti ke depannya anak-anak tidak akan kaget seperti apa nanti gurunya, seperti apa nanti pendidiknya, seperti apa nanti pengajarnya. Mereka akan bisa berproses dengan apapun jenis prosesnya, karena dari awal kita sudah memperkenalkan pembelajaran berdiferensiasi bukan untuk mengelompok-kelompokkan, akan tetapi untuk menciptakan learning survival dari anak siswa kami.